Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa dalam program SOS atau Sahabat Orang Sakit. Apa itu? Kita dengarkan trailernya. SOS Global Ministries are reaching all of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, Sahabat Orang Sakit bekerja sama dengan Keluarga Indonesia Bahagia, sebuah lembaga antar denominasi yang saya inisiasi bersama dengan teman-teman, namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, kami bersama SOS itu menampilkan mereka-mereka yang diizinkan Tuhan mengalami hal yang tidak dikehendaki, tapi diizinkan Tuhan terjadi. Dan itu karena mengalami sakit penyakit. Tapi justru melalui sakit yang dialami itu, ada yang menjadi lahir baru, berjumpa dengan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, merasakan bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan itu baik, dan akhirnya memiliki kehidupan yang lebih mulia, lebih berarti karena hal yang terjadi tersebut. Nah, itu semuanya dirangkai, dikemas dalam kesaksian acara ini, yaitu acara kesaksian Sahabat Orang Sakit. Nah, hari ini kita hadirkan ya Esther dan ibunya. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Esther. Malam, Pak. Ya, ini kita ada di acara SOS Sahabat Orang Sakit dalam channel Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, ini boleh diceritakan, boleh Esther, boleh Ibu, gimana awal cerita kisah ini? Mana Kak? Boleh? Siapa? Esther? Oke, boleh cerita. Gimana awal ceritanya atau kapan terjadi? Dulu waktu umur 3 tahun itu di biopsi ternyata ada tumor di lehernya tuh kelihatan gitu. Ada pertama benjolan sebiji jagung aja. Terus lama-lama kok makin banyak, makin tumbuh besar. Terus waktu umur 6 tahun di biopsi ada tumor jinak di lehernya memang. Dan katanya nggak bisa diapa-apain karena letaknya di urat nadi nyambung ke pembuluh darah besar sama jantung, paru-paru juga. Akhirnya dokter nggak bisa, cuma dievaluasi perkembangannya aja. Akhirnya tahun 2010, akhir Desember, tangannya tiba-tiba gini terus, yang telunjuk kiri nggak bisa nutup, yang lainnya nggak bisa buka. Setelah kakinya kiri miring ke kiri semua juga, mulutnya jadi merah gitu. Waktu itu kan check up di Semarang terus, bolak-balik ke rumah sakit terus, nggak ada penyelesaian juga. Dan kebetulan keluarganya papa itu sebagian besar dokter, akhirnya disuruh ke Surabaya aja sama opa. Waktu dibawa ke sana ada profesor tuh curiga, terus sama kepalanya Esther waktu di MRI ternyata ada tumor sebesar bola pingpong di otak dalam sebelah kanannya Esther. Dan waktu itu 2011 Januari akhirnya tanam selang di sebelah kanan. Ini yang gambarnya ini berarti ya? Bukan, ini yang ketiga tadi. Oh, oke. Sebentar. Kalau begitu saya ini yang pas usia berapa ini? 10 tahun. Oke. Oh, ini yang ini usia 10 tahun. Iya. Oh, ini ceritanya belum sampai di sini ya? Belum. Oke. Ini sama juga yang pas 10 tahun. Iya, itu 10 tahun semua, Om. Oh, oke. Ya, kalau gitu bisa dilanjutkan dulu. Oke, ya. Ya, operasi ketiga. Waktu itu emang umurnya 10 tahun waktu operasi pertama itu.
waktu dibolongin buat saluran karena tumornya itu menghambat cairan yang ada di otaknya Esther. Jadi cairan otaknya tuh nggak bisa muter yang nyebabin cairannya meledak terus Esther tumpah-tumpah terus. Wow. Terus akhirnya waktu udah selesai ternyata kurang berhasil karena kebumpet juga sama tumor yang ada di lehernya Esther. Akhirnya pulang ke Semarang, itu kan tanggal 16 Januari 2011. Akhirnya tanggal 8 atau 9 Februari 2011 operasi kedua. Ditanam selang juga di belakang kepalanya Esther. Dibolongin juga supaya cairannya bisa muter lagi. Ya, ada dampak efeknya waktu itu ya hilang keseimbangan, nggak bisa jatuh ke depan, belakang, kiri, kanan sewaktu-waktu. Wow. Waktu itu ya di perkembangannya terus kok makin buruk. Terus akhirnya dokter yang di Semarang bilang kalau udah kena mata, karena waktu itu matanya sudah sempat ngeblur, sudah sempat lihatnya nggak jelas, harus cepat-cepat dioperasi lagi untuk yang ketiga kalinya. Kalau enggak nanti bisa matanya nggak ketolong kalau udah kena mata. Akhirnya 27 Mei 2011 buka tempurung otak untuk ambil tumornya itu. Wow. Tapi waktu dioperasi ternyata dokternya bingung batas otak sama tumornya tuh nggak jelas warnanya, sama pink gitu kayak warna kuku gini. Nggak jelas, jadi dokternya takut kalau ngambil otaknya bukan tumornya, jadi takut kecuil. Cuman dikikis-kikis aja, jadi kayak butiran-butiran ketumbar gitu. Wow. Udah selesai, ya puji Tuhannya sih waktu operasi katanya harusnya 12 jam. Ada yang ngomong 8 jam, juga butuh 2 ampul darah. Tapi ternyata itu semua enggak. Ya, cuma selesai 4 jam. Dalam 4 jam itu sudah selesai operasinya, biarpun enggak tuntas pengambilannya, ya langsung sadar setelah operasi. Itu di usia 10 tahun ya? Iya. Usia 10 tahun berarti gambar yang tadi? Iya, itu semua operasi 3 kali dalam 10 tahun semua. Oke, sebentar. Kalau gitu saya tunjukin gambar-gambarnya biar lebih jelas kebayang ya. Jadi ini yang operasi yang ketiga yang disebut tadi yang apa? Kepalanya dibuka. Iya. Wow. Buka tempurung otak. Oke, ini pas habis operasi. Ketiga juga. Ya, ini jadi dampak habis. Yang tadi karena habis operasi jadi tampak kayak babak belur gitu. Ini usia 10 tahun ya? 11. Iya, ini sekarang, waktu mau dioperasi. Sekarang 21 tahun. 20 tahun. Oke, berarti ini 10 tahun yang lalu ya. Wow. Ini yang aduh. Ini yang bekas jahitannya nih. Iya, itu buka tempurung otak. Waduh, sampai kayak begini ya. Wow. Nah, ini yang pertama, yang ada boneka kuning ayam itu yang pertama. Oh. Nah, itu yang ditanam selangnya. Di atas telinga kanan. Oh, ini di atas telinga kanan ini yang putih-putihnya ini dipasang selang. Operasi pertama. Iya. Iya. Pertama. Iya. Ini juga ya. Iya. Terus setelah ini yang ketiga yang dibuka tempurung kelapanya. Wow. Tempurung otak. Iya. Wow. Terus oke, bisa dilanjut. Habis itu setelah yang ketiga ini gimana, Bu? Atau Esther? Habis yang ketiga itu dia sempat kehilangan penglihatan. Matanya nggak lihat gitu, Pak. Wow. Setelah dioperasi itu matanya sempat nggak lihat. Jadinya ya dokter kan sudah ngomong kalau sudah kena mata susah. Jadi kalau saat sekarang ini dia mata kirinya nggak lihat sama sekali. Yang kanan lihat Pak Jarot, tapi hanya nggak kelihatan matanya di mana, hidungnya di mana, mulutnya di mana, cuma
tahu itu ada orang tapi nggak lihat dengan jelas. Oh, sekarang ini Iya, atau sejak operasi itu? iya. Wow. Sempat juga waktu didoain Pak Sony Salucu tuh dia sempat bisa melihat, tapi beberapa waktu kemudian matanya nggak lihat lagi. Wow, 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 wow. Jadi begitu ngalamin operasi, emang sebelumnya sudah dikasih sama dokter bahwa ada kemungkinan kalau sampai ke mata berakibat seperti itu. Dan ternyata ini sudah dijalani selama hampir 10 tahun ya, dalam keadaan secara penglihatan nggak bisa jelas, tapi bisa melihat samar-samar. Nah, apa yang membuat Esther dan Ibu kuat menghadapi ini semuanya? Ya karena Tuhan. Iya. Esther sempat kecewa nggak, sempat sedih nggak sama Tuhan atau marah sama Tuhan kenapa saya ngalami ini gitu? Iya, Om. Ya. Itu ada cerita selanjutnya. Itu Oke. belum. Sebenarnya matanya waktu itu sempat normal aja, liatnya baik-baik aja. Ya. Aku cerita ya. Ya. Kan udah terus akhirnya tanggal 9 Juni 2011 itu kan lagi ada doa Pantekosta di gereja. Karena datangnya terlambat, terus Esther duduk paling belakang. Di sebelahnya ada ibu gembala gerejanya Esther. Waktu itu lagi pada bahas roh. Karena Esther nggak bisa, Esther diem aja. Terus ditanyain sama ibu gembalanya Esther, kok kamu nggak bahasa roh? Terus aku jawab, belum punya tante, kamu mau punya? Terus Esther jawab, iya Esther mau. Terus akhirnya ya Esther dibawa maju ke depan, didoain. Kebetulan itu memang lagi ada Om Sony yang lagi pimpin doanya itu. Waktu didoain, Esther sempat rebah. Terus jadi bahasa roh juga. Habis itu setelah sadar bangun, ibadahnya selesai, ada guru sekolah minggunya Esther. Itu kan Esther dalam keadaan habis selesai operasi masih gundul gitu. Terus Esther diajak omong, gurunya Esther itu lari dari pintu ke depan lift. Esther ngikutin aja, padahal waktu itu tuh Esther jalannya masih doyong-doyong, masih sering jatuh. Dan itu mukjizat pertama yang Esther dapat. Esther bisa lari, Esther bisa jalan sembuh. Dan setelah di MRI kembali, ternyata puji Tuhan dari tumornya yang 5 cm itu jadi 2,5 cm sampai sekarang. Tapi ya habis itu keadaannya Esther up down terus, sering nanti sembuh terus sakit terus-terusan. Akhirnya tahun 2016 itu Esther April pertengahan 2016 itu kok tumpuk banyak, ada orang gitu, nggak bisa ngelihatnya baik. Terus akhirnya dibawa ke dokter, dokternya bilang kita coba obat 1 minggu, obat jalan, kalau nggak bisa nanti kita rawat inap. Ternyata nggak bisa, jadi setelah itu rawat inap. Tapi ternyata waktu rawat inap itu keadaannya makin malah memburuk, rambutnya Esther rontok semua, terus penglihatannya Esther makin memburuk. Jadi bulan Juni matanya Esther keduanya itu nggak bisa melihat. Wow. Itu 2016. Jadi benar-benar nggak bisa ngeliatnya itu 2016 bulan Juni. Terus 2017 Esther kehilangan pendengarannya Esther sama kekuatan tangan. Jadi sampai sekarang yang kiri itu nggak bisa dengar, yang kanan pakai alat bantu dengar. Wow. Enggak. Sorry ya Om, nggak usah dilihatin, nggak apa-apa ya. Malu. Oke, ya. Ya, 2017 nggak terus ya, berjalan terus. 2019-nya nambah penyakit baru lagi, tiba-tiba keadaannya drop terus, sumpah. Esther kehilangan berat badan tuh sampai 20 kilo waktu itu. Ternyata itu Esther kena hipokalemia, jadi kaliumnya turun terus, setiap makan tumpah. Ya, hipokalemia tahun 2019 itu dirawat di rumah sakit sampai 4 kali.
baru November kemarin atau Oktober 2019 itu harus masuk rumah sakit lagi. Tapi Esther sudah bilang ke Tuhan, Tuhan aku capek masuk rumah sakit terus. Tapi itu Esther nggak bisa ngomong juga, kehilangan suaranya. Jadi ya, cuma ngomong komat kamit aja. Tapi Esther waktu itu dengar suaranya Tuhan. Iya, kamu yang sabar ya. Ya Tuhan, aku sabar kok. Nah, sejak itu tiba-tiba Esther bisa ngomong. Terus Esther dapat kekuatan tangannya Esther lagi. Mata kirinya kan tetap buta, tapi mata kanannya yang dulu buta mulai bisa lihat samar-samar. Telinga kanannya, ya tetap sama sih. Tapi tangannya sudah bisa kembali normal lagi sampai sekarang. Wow. Cuman sekarang ya harus pakai leher aja supaya lehernya nggak jatuh-jatuh. Wow. Jadi macam-macam ya, dari mulai mata, otak, tumor, lalu tambah lagi ini kayak bertubi-tubi begini. Kalau mungkin saya pengen dengar dari sisi ibu ya. Ibu gimana Bu? Mungkin bukan dari sisi ibu gimana perasaan ibu menghadapi ini Bu? Rasanya ya, saya nggak tega lihat anak saya kok terus-terusan sakit, kok nggak habis-habis, malah semakin nemen ya. Itu di perutnya itu pernah di endoskopi, itu di dalam lambungnya itu sudah banyak tumornya. Terus pendarahan, pembuluh darah melebar. Jadi darahnya itu keluar lewat mulut. Jadi sewaktu-waktu dia makan, darah keluar. Nanti tidak makan pun darah keluar. Terus kadang lewat kayak orang mimisen, kadang keluar lewat telinga gitu. Jadi dia kalau makan nggak nyaman karena campur darah, jadi dibuang. Sekarang malah setiap makan tumpah. Jadi apa yang dimakan tumpah semua. Wah, Ya, itu saya juga. kadang ya mikir, kok kuat ya anak ini. Luar biasa, kalau enggak dari Tuhan, saya pikir sudah bablas. Oke. Nah, kalau dari sisi ibu dulu sebelum nanti saya kembali ke Esther. Kalau dari sisi ibu, yang bikin ibu kuat apa ibu? Kok saya pikir ya, kita orang dewasa aja kalau ngalami seperti dia aja pasti enggak kuat. Tapi dia umur segitu, penderitaan nggak ada habisnya, malah semakin parah. Tapi kok dia kuat. Terus juga dalam keadaan mata kiri nggak lihat, mata kanan seperti kabur. Dia bilang katanya kayak heksagonal. Tapi Tuhan kasih talenta melukis. Dan lukisannya tuh bagus, Pak. Wah. Sampai saya pernah kan, saya bawa ke sanggar. Pak, anak saya nggak lihat, tapi dia mau melukis, mau belajar. Gurunya sanggar itu bilang, saya belum pernah punya murid orang buta. Gitu. Terus dia kan dengar kan, dia kan pakai alat bantu dengar omongannya, nggak mau. Sudah mah nggak usah. Gitu. Tapi setelah dia dengar suara Tuhan, dia omong, Tuhan, aku capek sakit terus gini. Tuhan bilang, dia audible dengar suara Tuhan, dia ngomong, ya kamu yang sabar. Saat itu dia bisa bicara, tangannya bisa kuat lagi, dan Tuhan kasih karunia yang melukis. Waduh, coba bisa ngelihat dengan jelas tuh, tapi paling nggak diwakili sama ibu deh. Ibu lihat di belakang saya. Pak? Iya, itu lukisan Bapak keren. Nah, ini cuman lukisannya Esther beda, Pak. Lukisannya Esther itu beda, dia berkarakter. Jadi orang kirim foto, nanti dibuat Esther kartun chibi. Wah, tapi dahsyat. Ntar boleh, kalau ada fotonya boleh dikirim tuh. Oke, saya kembali ke Esther ya, Esther. Ya. Oke, kalau Esther sekarang boleh bercerita atau bersaksi, kan yang dialami itu banyak banget ya. Nah, apa yang paling membuat Esther kuat menghadapi ini semuanya?
Yang paling bikin Esther kuat, sanggup menghadapi ini semuanya. Ya, support dari keluarga, dari Tuhan juga, ya. Dari ya gitu sih. Aku bingung. Ya, Ya, atau mungkin dari ada ayat-ayat dari emas. teman-teman. Ada firman Tuhan, ayat yang paling diingat atau lagu. Tapi yang- enggak. Nah, Aku bacain aja ya. Oke, nah, boleh. Ayat yang paling terkesan. Ayub 42 ayat 2. Sebentar. Lagi loading. Ya. Ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wow. Oh, sebentar. Tapi kalau untuk melihat jarak dekat bisa membaca ya? Bisa. Ya, jarak Dekat. bisa. Kalau lihat saya, muka saya atau belakang saya ada gambar, kelihatan jelas? Ya, ngeblur warna-warna gitu aja. Oh, oke. Tapi membaca bisa membaca ayat ya. Wow. Oke, boleh diceritakan mengenai ayat itu yang terkesan ini, Ayub 42 ini. Dapat dari mimpi aja. Oh. Wow. Jadi justru karena mata nggak jelas, telinga yang satu harus pakai alat bantu, tapi justru kayak bisa dengar suara Tuhan, dapat mimpi ayat. Jadi bisa kayak berkomunikasi dengan Tuhan lewat cara-cara seperti itu ya. Wow. Kamu diajak jalan-jalan. Dulu waktu TK pernah mimpi, masih ada aku sama temanku 2 itu disalib, nggak tahu. Tiba-tiba kayak ada disalib gitu aja. Terus lucunya aku kok yang di tengah, teman-temanku yang di 2-nya yang di sampingnya. Tapi habis itu ada mimpi lain lagi. Aku sama Tuhan Yesus naik kereta sama ada orang-orang banyak. Bener-bener kayak naik kereta api. Terus diajak makan di restoran. Habis itu Tuhan Yesus habis bayar terus ngilang. Terus aku tanya ke kasirnya, Tuhan Yesus mana? Oh, Tuhan Yesus sudah pergi, kamu ditinggal, kamu nggak ikut. Habis itu kamu selesai. Aneh ya. Ya, tapi lewat mimpi-mimpi itu Esther menjadi merasa bahwa Tuhan tidak meninggalkan ya, Tuhan menyertai. Jadi kan intinya bahwa Tuhan menuntun langkah-langkah Esther ya. Oke, kalau begitu boleh dikasih ini semacam memang nggak panjang ya. Dari semua peristiwa ini apa yang Esther dapatkan dari Tuhan melalui penyakit, lalu operasi, sembuh, sempat lumpuh, bisa jalan lagi ya sampai hari ini seperti ini, apa yang Esther dapatkan pelajaran dari Tuhan? Ya, Tuhan nggak ninggalin kita walaupun kita udah kayak gila-gilaan sama dirinya sendiri, tapi Tuhan selalu sama kita, ada di sisinya kita, nggak ninggalin kita. Udah. Ada pesan buat teman-teman yang melihat kesaksian Esther. Esther ada pesan buat mereka? Tetap semangat, jangan menyerah. Tuhan sayang kamu. Wow, jangan menyerah ya, jangan menyerah keadaan yang melihat nggak seberapa dibanding yang dialami Esther ya. Oke, boleh kembali ke Ibu? Ya, sekarang ganti Ibu dah. Dari semua yang dialami Ibu, ini nggak mudah ya. 10 tahun pergumulan, baik yang dialami, biaya segala macam. Tapi intinya melalui semua ini yang terjadi.
Kalau dari Ibu, apa yang Ibu dapatkan, Bu? Ya, Tuhan selalu beri kekuatan. Karena kadang saya pikir, anak ini bolak-balik jatuh. Kan suatu waktu dia down. Kalau down itu dia lemes, tenaganya lemes sekali, kan kaliumnya hilang. Kan dia kena juga down Bartter syndrome. Waktu kalium bolak-balik hilang itu kan dokter curiga, terus disuruh cek ke Amerika. Jadi dari Prodia dikirim darahnya ke Amerika. Dari situ yang dicurigainya dokter betul, dia kena Bartter syndrome. Jadi kaliumnya hilang terus. Jadi apa yang dia makan, apa yang dia minum selalu hilang. Jadi pas lemes gitu, dia jantungnya kan jadi sakit. Sekarang anak ini udah kena jantung lagi. Sudah kena itu kanker saraf, kena jantung, kena Bartter syndrome, semakin kompleks. Dokter semua sudah angkat tangan, kita sudah coba kemana-mana sudah, tapi ya, sampai sekarang bertahan itu semua itu kalau Tuhan tidak beri kekuatan nggak mungkin. Beberapa hari lalu dia berkata, aku sudah nggak minta mujizat mah, katanya. Aku cuma minta kekuatan aja dari Tuhan supaya aku sanggup. Wah. Oke, sebagai penutup, kalau tadi Esther sudah menyampaikan pesan buat mereka yang melihat, sekarang jadi ganti pesan dari Ibu buat kita semuanya. Kalau kita mengalami, mungkin banyak orang yang mengalami seperti Esther atau mungkin lebih parah daripada Esther. Kita kalau berharap pada manusia, pada dokter-dokter, mungkin sudah rasanya hopeless, tapi hanya harapan kita kepada Tuhan aja. Itu yang sumber kekuatan, yang akan memberi kekuatan, yang memampukan kita menghadapi semua. Jadi jangan menyerah, tetap bersandar pada Tuhan. Amin. Ya, singkat padat, jangan menyerah, bersandar sama Tuhan. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih Esther. Saya akan menutup kembali dengan kitab Ayub ya, dengan ayat emasnya Esther malam hari ini. Saya ingin bacakan aja, setelah itu saya akan jelasin sedikit terus kita berdoa. Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini ditulis dalam Ayub pasal 42. Nah, kita semuanya tahu bahwa Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa, yaitu di pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Di mana dimulai dengan rumahnya, di mana dimulai awalnya sih penjarahan, jadi lembu, domba, sapi dirampok, setelah harta ternaknya habis, rumahnya kebakaran, dan waktu rumah terbakar itu 10 anaknya dalam rumah dan meninggal semuanya. Belum selesai dengan hal itu, lalu badannya sakit. Sakitnya macam-macam karena disebut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Belum selesai itu pernikahannya bermasalah karena istrinya mengutuki supaya Ayub mati aja. Jadi masalahnya banyak sekali dan itu berlangsung terus pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berpuluh-puluh pasal. Dari segi waktu kita nggak tahu berapa lama. Setelah mengalami itu semuanya sampailah pada Ayub pasal 42 tadi. Ayub sebenarnya udah habis-habisan. Bahkan temannya pun sebenarnya nggak ada yang menolong dia, kan kayak temannya habis. Saudaranya juga nggak tahu kemana. Istrinya malah berkata, kamu mati aja udah. Lalu Ayub tuh berani berkata bahwa Tuhan, rencanamu nggak ada yang gagal. Secara kenyataan dan keadaan kan kita bisa berkata Tuhan gagal dong. Aku nggak sembuh, aku nggak pulih, anakku mati, hartaku habis. Tapi ajaib sekali. Setelah Ayub berjumpa dengan Tuhan di pasal 38, 39, 40, 41, sampai Ayub sampai pada pengakuan iman yang berkata bahwa Tuhan rencanamu nggak ada yang gagal. Dan itu sebuah ungkapan iman yang luar biasa. Dan hari ini
kalimat yang sama diucapkan oleh Esther yang juga sedang mengalami begitu banyak penyakit, ya, masalah kesehatan yang terjadi. Tapi tetap percaya bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Karena rencana Tuhan itu bisa bermacam-macam. Bisa rencana menggunakan cerita ini untuk menyaksikan keajaiban Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan, dan hal yang lain bahkan yang mungkin kita nggak terpahami. Tapi ketika kita belum bisa melihat jalan-jalan Tuhan, yang pasti kita merasakan penyertaan Tuhan. Ketika hasil akhirnya belum wujud, kisahnya saja sudah menunjukkan keberadaan dan penyertaan Tuhan. Karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk kita berdoa bersama Esther juga, bersama Ibu, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat kesaksian singkat, tapi kami dengan jelas bisa melihat apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan Esther melalui berbagai macam penyakit, operasi, kejadian, peristiwa. Dan disitulah kita melihat, kami melihat betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan menyertai. Tuhan memberikan pertolongan pada waktunya, kekuatan pada waktunya. Dan kami juga berdoa untuk rekan, sahabat, teman-teman kami yang juga sedang mengalami saat ini. Mungkin ada yang mengalami tidak separah yang dialami oleh Esther, atau mungkin juga ada yang mengalami yang lebih parah. Tapi masalahnya adalah kami rindu, kami berdoa untuk teman-teman sahabat kami yang mengalami, diizinkan mengalami peristiwa sakit ataupun hal yang lain. Doa kami adalah melalui sakit ataupun hal yang lain yang terjadi, mereka merasakan seperti yang Esther rasakan, yaitu merasakan kasih Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan, merasakan bahwa Tuhan ada, Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah penghiburan, dan kekekalan adalah segala-galanya. Keselamatan roh yang kekal, hati jiwa yang kekal adalah segala-galanya, melebihi dari kehidupan sementara di dunia ini. Terima kasih Bapak, biar kami boleh melihat rencana-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami melihat rencana Tuhan, kami melihat kasih Tuhan, kami melihat penyertaan Tuhan, dan melalui apapun yang terjadi, bahkan kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Esther, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Jarod. Tuhan memberkati. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati juga Pak Jarod. Ya. Juga.